Musim semi tiba, taman penuh bunga. Na 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 na. Apa sih Mas Brun, sasut-sasut aja. Apaan sih, pedean banget lagi pakai parfum. Ih, ganggu aja deh, aku lagi sibuk nih. Uti, Marah sini apa? Apa Mas Brun? Ntar pulang bareng ya. Oke? Ngapain? Hah? Mau Makan ngapain bakso. bareng? Ti, makan bakso, Ti. Makan bakso? Ih, bakso depan tuh enak banget tau. Bakso apa? Bakso urat. Ah, nggak mau ah. Kenapa sih, Ti? Enak banget tau, Ti. Takut bakso urat tuh kayak varises. Si Uti, bakso urat kayak Parises. Gimana kalau disangkut-sangkutin ke Parises tuh? Oh, beneran enak. Nggak mau, nggak ada yang ngalahin apa makanannya, masa bakso? Ya ilmu penggajian, Uti. Oh, Tik kek apa kek, masa bakso sih Mas Brun? mau nggak? Nggak mau ah, aku takut bakso. Pagi, selamat pagi. Pagi. Udah lihat Dika belum? Ya? Udah lihat Dika belum? Dika belum? Ih, aku punya pantun. Nah, ngapa di segmen awal nih ada pantun nih? Jarang-jarang kan punya pantun ya. Iya, makanya. Ntar ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Cakep! Udah lumayan ya. Ya. Terusnya pulangnya beli roti pakai meses. Wih. Oke dong. Oke. Ya. Di Halo Dokter TVRI mau ngebahas sepatu tinggi menyebabkan varises. Wih. Boleh Pas juga banget nih. Sepatu tinggi. Oh, tapi dia bagus sepatunya. Iya. Ini yang nggak bener nih. Iya nih, buduk nih. Kalau hari perut ini. tinggi bisa nggak? Perut tinggi, perut tinggi. Perut nggak tinggi, perut mah Maju. tebel, perut tebel. Bruno sini, Bruno. Berhubung Dika belum ada. Sini, temenin. Kita buka Temenin dulu, dulu. yuk. Pokoknya kamu bagian baca Di- aja. Sini, Gimana nih? nggak susah. Kalau Kali-kali, mohon maaf gitu ya. Jamnya aku ambil. Halo Indonesia, selamat pagi. Selamat Apa kabar? pagi. Ketemu lagi di Halo Loh? Dokter. Kita doakan ya, semua selalu dalam keadaan sehat karena sehat itu Asik! Nah, hari ini nih emang mau ngomongin mengenai varises. Belum apa-apa aja, pertanyaan udah banyak. Kalau ibu-ibu centil kayak saya, yang sepatunya suka tinggi, pertanyaan langsung gitu kan. Emang dokter mesti centil ya? Di rumah sih centil gitu. Jadi ceritanya kalau sepatu tinggi nyebabin varises apa enggak? Oh gitu. Terus banyak tuh pertanyaan lagi yang berhubungan sama varises. Kita kalau diri kelamaan atau duduk kelamaan, betul nggak sih nyebabin varises? Terus kita mesti gimana dong kalau emang pekerjaannya berdiri, ya nggak sih? Iya benar juga dong. Kalau jadi security gimana? Security. Ya kan berdiri juga terus di pagi sampai Iya, malam betul. kan. Nah itu Parisesnya tuh. Duduk kali kalau security Oh, duduk mah. ya? Oh, iya. Yang kasihan tuh yang di bank atau enggak yang di kasir. Oh iya. Ya kan dia berdiri terus gitu kan. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh ceritanya? Nanti kita bahas. Pasti ada caranya dan triksnya gimana supaya kita terhindar dari varises. Yang pasti ada 2 orang narasumber dong. Yang tadi dijemput sama si Bruno. Bruno, Oke. apa namanya, siapa aja bacain. Oh sini. Oh ya. Dokter. Dokter Dani Pratama, SPB, SPBE. Apa tuh panjang pokoknya. Spesialis bedah vaskuler. Oke ya. Terus Dan Dokter Ita Kartika, spesialis KPR apa KPR? KFR, Oh, kali KFR. Kali KPR. Sunda amat banget. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, jadi nanti nih tinggal siap-siap aja. Serunya di Halo Dokter itu bisa langsung halo-halo sama dokternya, ya dong. Nomor teleponnya Bruno. Di Jakarta ya, untuk Jakarta 021 574 3476. Nggak usah pakai 021 kalau Jakarta. Untuk luar Jakarta 021 574 3478. Bisa juga di Instagramnya. Betul. Di @halodokter_TPRI. Boleh juga, walaupun gak ada kan ganti indika, tapi keren juga ngomongnya. Jadi siap-siap aja. Pertanyaan mulai ditulis lewat IG, nanti kita bacakan di segmen 3. Line telepon dibuka, Anda langsung bisa telepon ke sini ya, ngomongin mengenai varises. Oke. Jadi mengenal apa itu varises dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa di Halo Dokter
hari ini kita akan membahas mengenai apa sih yang namanya varises, terus bagaimana cara mengatasinya. Karena sehat itu Asik. iya kan? Siap-siap aja nih pemirsa, nomor telepon 5743476 buat di Jakarta. Luar Jakartanya 02157434478. Tambahannya lagi, Instagram nanti akan dibuka dari sekarang. Instagram sih ya, @halodoktertvri. Tulis aja pertanyaannya, nanti kita munculkan di layar. Di segmen 3 kita bahas satu persatu. Ada 2 orang narasumber. Lah ini si Bruno ngapain di sini? Nah kan ganti dokter Dika. Ih, bukannya begitu, gantiin buka doang. Tapi nanti kalau dokternya datang siapa yang jemput? Ya, banyak dokter mirip nggak jadi dokter nih. Uti, Uti, sini dong. Si dok. Halo dokter, selamat pagi. Silakan dok, silakan dok. Pantesan dicari di sini ternyata Mas Bruno. Bu, ini terus nih. Dokter Bruno, boleh menunggu di depan aja Oke. ya. Dokter satu lagi belum datang ya. Oh, lewat belakang, hati-hati ya. Satu lagi dokternya perempuan ya. Nanti saya Asal duduk di depan, nyomot Dok. nanti orang dibawain aja ya. Makasih ya. Dok, apa kabar dok? Baik dok, alhamdulillah. Nggak varises kan? Cip, udah ada dokter jagoan yang ngomongin varises. Dok, bener deh dok, pertanyaan tuh banyak banget kalau yang perempuan-perempuan nanya pasti gini. Betulkah sepatu tinggi menyebabkan varises? Betul nggak sih dok? Ada benarnya, benar. Ya jangan begitu dong dok. Terus gimana? Masa kita musuhan sama sepatu tinggi dok? Ya apabila kalau sepatu hak tinggi itu kita jadikan kebiasaan setiap hari dipakai gitu. Ya masa mau diapain? Masa dibuat dipajang doang? Pasti dipakai Mungkin dong. kalau bukan dalam aktivitas sehari-hari dok. Jadi kalau misalnya ada satu acara pesta saja kita pakai gitu. Kemudian sehari-hari kita menggunakan flat shoes yang biasa. Ini langsung udah sedih nih. Ini semua yang nitip pertanyaan berhubungan sama sepatu tinggi langsung. Jadi nggak boleh, beneran ya. Karena kadang-kadang gini katanya, apakah juga berhubungan sama umur? Apakah dengan bertambahnya umur lebih kelihatan tuh nonjolnya? Benar dok. Jadi memang yang agak sedih kan kita manusia tidak didesain untuk berdiri dok. Jadi kita desain kan duduk juga nggak boleh katanya kelamaan. Iya, iya. Jadi kita Jadi ngapain kalau dong? semakin lama kita berdiri, semakin chance untuk terjadi varises itu semakin. Makanya kalau aging itu menyebabkan varises salah satunya. Jadi semakin tua, semakin kemungkinan kita dapat varises. Nah jadi betul ya, dengan bertambahnya umur itu kita lebih tinggi kemungkinannya kena varises. Iya benar. Sebenarnya varises itu apa sih pemirsa sebetulnya? Kenapa bikin kesel? Kenapa gini loh? Kegiatan yang sama, kita sama teman kita tuh asik-asik aja gitu ya, nggak Iya, masalah. iya. Sementara kita kenapa varisesnya timbul? Apa yang kurang dari kita gitu? Silakan dok, mulai dari, katanya punya materi kan dok ya? Ada, Dok, Silakan, ada. silakan dok. Boleh ya ditayangkan materinya ya? Nah ini dia Ini nih. dok, varises kaki dan penanganannya. Jadi, nah ini dok. Jadi varises itu umumnya orang udah tahu lah ya. Jadi varises itu penyakit yang ada Google Map di kakinya dok. Udah kayak apa tahu di warnanya. Nah ini ada juga Google begitu Map di ya. kakinya. Jadi, Kadang-kadang tuh lebih gede lagi ya dok. Iya, Sampai, Dok, ini yang- besar banget gitu. nah Oh, ada yang hilang ya dok ya Ya, gambarnya ada yang ya? hilang, Dok. Nggak Tapi apa-apa, dok, tadi mulai dari yang awal, sebetulnya apa sih yang apa sih sebetulnya varises ini? jadi gini dok. Jadi varises itu sebenarnya hanya pelebaran pembuluh darah vena yang menampung darah yang tidak dapat kembali ke jantung. Jadi jadi selama kita ini tadi dok, jadi semuanya itu adalah hydrostatic pressure. Jadi semakin Ke bawah lah gitu ya, Iya. pakai tekanannya Jadi, ya. Jadi yang kita kan punya sistem pembuluh darah, ada arteri, kemudian ada vena. Ada vena. Arteri itu dari jantung menuju ke kaki, kemudian dari kaki balik lagi ke jantung. Nah balik itu kan dia akan melawan gravitasi. Ya, dan makanya Lebih berat tekanan dong dengan hydrostatic sendirinya. pressure-nya akan tinggi. Semakin tinggi orang, semakin tinggi, semakin chance untuk dapat dapat terjadi varises semakin Diulang tinggi. dok, diulang. Jadi makin tinggi orangnya, Iya. dia makin tinggi resikonya untuk dapat varises. Ya, ada Karena dua dia dok. dengan sendirinya. Karena semakin tinggi tekanan hydrostatic pressure akan lebih tinggi, sehingga vena akan lebih sulit untuk melawan gravitasi kembali ke atas. Kemudian penelitian terbaru kita tahu juga ternyata gen yang mengkoding terbentuknya katup-katup vena itu sama dengan gen yang mengkoding tinggi badan. Jadi semakin tinggi, semakin chance untuk varises itu lebih tinggi dok.
Tapi kan zaman sekarang nih ya dok ya, anak-anak kita tuh tinggi-tinggi loh sebetulnya. Iya. Udah 180 udah biasa. Malah Iya, kalau iya. Biasanya kalau dokter Boy Abidin tuh kayak 190 sekian gitu kan udah biasa ya dok. Iya, Berarti iya. mereka ini adalah orang-orang yang memang resikonya lebih tinggi untuk kena varises. Benar dok. Perempuan laki ada bedanya nggak dok? Nah perempuan laki memang karena varises itu akibat tadi ya tekanan mau balik venanya sulit. Susah. Nah terutama itu akibat dia sulit, kenapa? Biasanya karena kehamilan dok. Oh baik. Nah jadi kalau perempuan itu lebih banyak pada laki-laki karena laki-laki tidak hamil. Tapi kan Ya. hamil nggak selamanya, 9 bulan kan selesai. Iya, jadi pada saat kehamilan itu, jadi pada saat itu banyak hormonal, terutama estrogen segala macam, dia yang membuat jaringan-jaringan ikat di panggul itu menjadi lebih loose, Iya. jadi lebih kendor, sehingga memfasilitasi si bayi tadi. Betul. Nah, tapi setnya si venanya juga akan lebih kendor, katup-katupnya akan lebih kendor, dan itu akan berulang-berulang, sehingga pada saat kehamilan kedua itu chance-nya lebih tinggi lagi, kehamilan ketiga Jadi lebih tinggi gambarannya lagi. gini ya dok ya, kan darah itu kan dibawa ke seluruh tubuh ya kan. Iya. Terus nanti kan dia akan balik dong gitu lewat pembuluh darah vena ya Iya, kan. iya. Kan ada katupnya ya dok ya. Iya, iya. Harusnya kan dia dipompa naik balik ke atas. Tapi Iya. kalau misalkan makin tinggi kita, tekanan yang di bawah ke bawah tuh makin berat, Iya. berarti darahnya akan ngumpul di bawah gitu kan. Jadi melebarkan si pembuluh darah. Iya, lebih sulit balik, tapi akan baik kalau seandainya pompa otot kita bagus, kemudian Pompa otot. katup-katup kita venanya bagus. Tapi dok sebelum ke sana dok ya, Iya. sebetulnya bahaya nggak? Kan kata dokter cuman darah kekumpul di bawah aja. Sebetulnya Iya, bahaya nggak sih buat kita? Bahayanya begini, karena darah yang terkumpul, kan kita tahu darah vena itu darah yang sudah terpakai, Iya, yang tinggi darah dengan kotor karbon lah gitu ya. dioksida, makanya dia mau balik ke jantung. Nah, itu yang jadi masalah, sehingga darah yang terkumpul di situ bukan darah yang oksigenet, bukan darah Bukannya yang isinya oksigen nih, isinya Iya, malah iya, karbon iya. dioksida nih gitu Iya, ya. iya. Oh. Sehingga itu yang terjadi inflamasi, terjadi masalah-masalah ini, Dok. Jadi Venn syndrome ini dia mengukur ini aja. Menyebabkan ini nih gejala yang keluar Ya, jadinya. jadi ada pain, ada venous claudicasi, ada terasa berdenyut, ada seperti Pain itu artinya ada rasa nyeri ya? Nyeri, Oke. ya. Terusnya venous claudication tuh maksudnya apa tuh? claudicasi itu venus, jadi kalau dia berjalan sampai beberapa waktu tertentu, si vena itu tekanannya sudah terlalu tinggi sehingga dia akan nyeri, sakit. Dan bedanya dengan venous claudicasi, ada arterial claudicasi. Kalau sistem arteri dia istirahat sebentar akan cepat hilang, tapi kalau venous claudicasi itu lama hilangnya, Dok. Nah, dia tuh pegel masuk nggak dok? Kan ini kan Iya, ngomongnya iya. pain ya, kalau pain sakit, kalau pegel masuk ya? Dok. Krem, Oh. ya gatal, kemudian rasa tidak nyaman, ya, kemudian rasa panas, cepat capek, kemudian berlanjut lagi menjadi insomnia, jadi merasa tidak sehat gitu, Dok. Baik. Nih kayaknya sih gejalanya kayak gejala ringan ya, padahal tapi ternyata ini adalah gejala yang ke arah varises. Iya. Jadi dia punya spektrum luas, Dok. Jadi mulai dari nanti kita tunjukin ada dari C0 sampai C6, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, paling beratnya itu bisa terbentuk luka. Luka yang kita bilang venous ulcer pada CVI, ya, itu lukanya sulit sekali sembuh. Oh, Kemudian gampang sekali terjadi kembali. Kemudian yang kita takutkan lagi adalah terbentuknya darah beku. Ya, Oh, clotting pada daerah-daerah vena varises itu, yang kajian-kajian terbaru ternyata clotting di daerah superficial, Jadi penyumbatan gitu ya, Iya, ada Dok. pembekuan darah di sana. bekuan darah antara sistem dalam dan superficial dengan sistem yang di vena dalam, itu sama-sama beresiko untuk terjadi pulmonary embolism. Tuh, kalau udah ngomongnya emboli paru itu udah ceritanya udah bisa kematian gitu lah, Iya, larinya udah gitu ya. Tapi ini Cukup dok berat. berarti dari yang kayaknya varises, ujungnya ini bisa ke arah kematian. Iya. Tadi kan dokter mengatakan gejalanya dari yang mulai pegel gitu ya dok ya. Iya, Dok. Waktu kita pegel itu dok, udah kelihatan belum dok yang biru-birunya atau merah-merahnya nonjol? Atau barangkali jangan-jangan belum kelihatan pun udah bisa ada gejala? Sudah, Dok. Jadi mulai dari kita bilang sebelum ada gejala pun terasa berat, terasa panas, terasa seperti terbakar, Iya. cepat capek, itu kita kategorikan C0. Oh. Jadi varises ini sebenarnya chronic venous disease yang punya spektrum. Varises itu di C1 dan C2, berlanjut lagi itu udah berubah nama, Dok, jadi chronic venous insufficiency. Oh,
Oh ya ampun, jadi jangan-jangan nih kita yang nggak kelihatan ada apa-apapun udah masuk Sebenarnya ke ada. Nah, nol. kalau kita lihat kajian ini ya dok, kajian. Jadi banyak studi yang baik di vena ini, studi epidemiologi, ada kita baca Bone Vein study, kemudian ada Birmingham study, ada Edinburgh study. Nah, ini kalau kita lihat ternyata sampai 60% populasi itu menderita C1. Oh baik, dok, duduk dulu dok. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling penting gitu ya dok ya, sebenarnya gini. Waktu kita C0, C1, kita bisa balik lagi nggak sih ke C normal gitu? Jangan pakai C0 gitu, maksudnya benar-benar kita nggak ada gejala lagi dan memang sehat. Bisa nggak sih nih pemirsa nih ya, kita udah pernah punya varises nih misalkan, punya masalah, kita bisa nggak sih balik lagi ke tempat kita normal lagi? Nah, tungguin jawabannya ya. Sekalian, segmen 3 udah bisa langsung telepon ya, 5743476 atau di luar Jakarta 02157434478 atau bisa juga di @halodokter.tvri, nggak pakai dot, @halodokter.tvri begitu ya pemirsa ya. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf nih. Kenapa? Maaf nih, Kak. Tadi kan lagi di jalan. Terus? Hujan. Neduh dong otomatis. Emang naik motor? Baru ingat orang pakai mobil ngapain neduh coba. Aduh. Maaf ya dok ya, terlambat ya. Maaf ya Kak. Dikasih. Pokoknya perjanjian. Lagian pakai dianterin. Emang dia nggak tahu? Dia rumahnya di sini. Iya, udah refleks, udah biasa begitu. Pokoknya perjanjian ya. Satu lagi, Iya. perjanjian apaan? Tadi aku yang buka, duitnya dong. Oh ada transportnya? Ya Benar, iyalah. dibagi. Dokternya satu lagi jangan Oke. lupa. Oke. Standby, Bu Dokter. Jadi Kak, kita ngomongin varises nih Kak. Oh, yang varises. Nah ternyata nih Kak, kalau Iya. kata dokter Dani, ternyata orang tuh kebanyakan udah 60% ada di C1 gitu ya. Iya. Jadi tanpa kelihatan harus merah-merah, ketutupan sih gitu ya. Merah-merah atau udah nonjol pun bisa aja kita udah punya varises. Oh, belum kayak cacing gitu maksudnya Kak? Belum, jadi waktu kita pegel-pegel. Oh, jangan-jangan udah varises. Sebenarnya bukan varises dokter, sudah punya chronic venous disease. Chronic Oh, venous chronic venous disease. disease. Iya. Penyakit venus atau pembuluh darah Iya. balik yang udah lama gitu ya Iya, maksudnya. iya. Nah dok, tadi kita masih terusin dong dok, tambahin lagi. Iya, Sambil boleh. teleponnya kita buka loh pemirsa. Iya, betul banget. Dan Nah, ini tadi, IG Dok. sebentar lagi kita tayangkan ya. Jadi karena ternyata banyak sekali populasi kita yang harus, kita kan tidak desain tadi berdiri, sehingga chance untuk varises itu tinggi ya. Jangan-jangan dokter bedah ya dok? vaskuler nih kerjaannya varises. jadi. Jangan-jangan ya. Ya banyak dok, kasus varises banyak. Banyak Bedah sekali. vaskuler tuh lingkupnya luas dok. Walaupun orang kalau datang ke dokter itu karena kecantikannya, maksudnya karena estetisnya jelek dilihat, atau karena lebih bahayanya kan sampai kematian nanti gitu. Lebih sering datang ke kita tuh dengan kondisi yang sudah C2 ke atas dok. Tuh, jadi memang udah telat juga Sudah, biasanya iya. ya. Lanjut dok. Nah ini kalau kita baca sejarah vena yang udah lama ya dok. Yang perlu kita highlight itu Hippocrates, bapak kedokteran ini. Dia pertama kali yang nulis kompresi, dia pernah tulis tentang vena itu cukup mendalam. Tapi memang teori-teori dia, kalau dokter Lula pernah baca ini kajian dia itu yang mungkin kalau kita orang-orang psikologi itu yang kepribadian manusia tuh ada pragmatis. dibagi empat. Iya. Sanguin gitu ya. Dan sebenarnya itu dari cerita vena nih dok, si Hippocrates yang buat. Ada pragmatis, sanguin, koleris, gitu ya. Melankolis ya ada lagi. Ada melankolik, satu lagi itu dah plekmatis, itu ada plekma, kemudian dia membagi cairan tubuh manusia itu ada 4, ada plekma, ada. Nggak tahu itu ya ke arah sana. Oh gitu. Iya. Si Hippocrates banyak ya ini. Nah ya kemudian ini terus berlanjut sampai masa open surgery, kemudian masa ke endovascular surgery. Iya. Sampai dengan sekarang dok. Keren ya. Nah sekarang ini yang penting itu sistem kaki ada 2 macam. Satu yang di superficial, satu yang di dalam. Ini yang kita harus Luar ya gitu. di bagian ya. luar, tingkat permukaan permukaan ya. Kemudian ada katup-katupnya kayak gitu. Oh. Nah katupnya ini yang kita harus ini ya dok. Kalau kita berdiri, ada jantung pompa ke kaki kita. Iya. Kemudian kita harus pikir juga gimana kira-kira
darah bisa supaya balik lagi. ke si jantung. Padahal Turun nggak ada lagi ke bawah jantungnya. gitu ya. Kita kan nggak pernah belajar dulu ada jantung di kaki kita gitu. Nah, kan nggak ada yang pompa nih di bawah. Iya, Jadi terus ada. gimana? Nah ini dari ada katup ini yang menjaga. Katup yang satu arah ke atas, kemudian darah akan turun tertahan nanti. Kemudian ada yang dibilang muscular pump. Jadi pada saat pompa otot saat kita berjalan, pompa otot ini bekerja terutama di otot-otot soleus dan gastrok. Ini mulai ngejawab sedikit-sedikit ya pemirsa ya. Tadi kan ditanyain kalau berdiri kelamaan nggak bagus. Nggak bagus dok, tapi kalau kita berjalan, maka aliran darah balik itu akan lebih baik. Nah, pada saat ini darah akan didorong ke atas, kemudian saat dia relaksasi, darah akan tertahan di katup ini. Oh, jadi antara otot sama katup dia kerjasama nih, Iya, buat bikin iya. kemudian darahnya balik lagi Darah nih bisa ke balik. jantung. Ditambah lagi ada dengan pernapasan, karena tekanan negatif di paru torakal kita itu Iya. termasuk suction, kemudian ada pulsasi dari arteri mendorong juga ke atas. Oh, jadi katup itu mencegah jangan sampai darahnya balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawah. Ototnya bantu mompa dari bawah Iya. gitu dok ya. Dok, Iya. ini sebelum kita terusin ya dok ya, udah pertanyaan udah mulai banyak dok. IG kayaknya sih yang Nah, udah itu berbanjir. dia. Silakan, yang Yuk, hujan di boleh sini. coba. Silakan dok, boleh duduk dulu dok. Iya, iya. Oke, aku baca nih kak ya. Boleh. Dari @cat Panggabean. Halo, kalau varises yang gerinjelan. Ini bahasa Meksiko kayaknya gerinjelan ya. Biru gitu dok, masih bisa nggak dok disembuhin? Ya, Itu aku nanya juga kan ya dok, kira-kira kita Jalan. bisa nggak sih balik lagi, misalnya udah jelek nih, balik lagi ke tempat normal lagi biar cakep lagi gitu. Ya, kita kalau kita bisa lihat dulu ya, harus dikaji dulu. Apakah kalau biru-biru gitu kan masih C1 kita bilangnya. Jadi Oh C1 tuh kok yang biru-biru aja? iya, yang kayak spider vein, ada pembuluh darah yang Tapi kecil-kecil. udah nonjol. Kalau udah nonjol itu C2. Oh, lain cerita nih gerinjelan ceritanya lain Kalau nih, gerinjelan Mbak kayaknya Cat. nonjol deh kalau ya. bahasa gerinjelan Jadi ya. kalau biru aja ceritanya baru kelihatan kayaknya, tipis banget nih kulitnya, bukan begitu ya dok ya, Iya, tapi dia iya. udah mulai C1. Tapi Iya. begitu ceritanya dia udah mulai nonjol, Nonjol, itu udah dia. beda kelas. Beda kelas. Nah terus bisa diobatin nggak dok? Bisa dok, bisa dengan cara kita lakukan skleroterapi atau skin laser. Itu Skin di laser. bedah. Kalau skleroterapi itu disuntik dok. Oh. Asik pastinya ya. Iya, disuntik. Kemudian kalau laser kadang kita gabungkan dua. Kemudian kalau untuk yang sudah besar itu banyak cara dok, dengan cara operasi atau dengan cara endovenus namanya. Kalau Iya. dok, kalau operasi berarti venanya diambil apa gimana? Iya, iya. Jadi prinsip penanganan varises hampir tidak berubah hampir 100 tahun belakang ya. Jadi kita Kan pada merusak, melebar nih, yang iya, melebar nih ya. kita merusak vena-vena yang sudah jelek tadi, Oke. kemudian memaksa darah balik melalui jalan yang masih sehat. Jalan lain berarti di bypass gitu Iya. berarti dok ya? Bukan di bypass dok. Jadi sistem vena itu kan connecting Banyak ya. gitu akan banyak. Oh, lewat jalan lain aja udah gitu ya. Jadi muter kita balik harus gitu ya. nilai nih Persis kayak mana tadi, yang waktu Iya. macet di sini ya Harus udah tes, cari iya, yang lain iya, gitu. iya, iya. Oke, baik. Gitu. Jadi berarti yang berenjelan-berenjelan itu bisa mulus lagi? bisa dok, bisa. Oke. Bisa bagus lagi, nanti tergantung dengan derajat keparahannya. Baik. Jadi kalau misalnya kita mau capai estetiknya, bisa juga. Cuma yang paling penting adalah masalah keluhan klinisnya, karena ini kan penyakit dok. Oh, Iya. ada tapi Ingat ada lagi. ya, diingat lagi nih pemirsa bahwa ceritanya memang kadang-kadang awalnya adalah jelek ya dilihat gitu. Tapi Iya. sebetulnya kita nggak ngomongin jeleknya aja. Iya. Pada dasarnya ini sebetulnya dia bisa jadi penyakit yang serius banget. Serius, Sampai iya. bisa menyebabkan kematian. Itu Berarti dia. kalau udah di tempat yang memang agak berat, ya memang harus dikerjakan, diterapi dengan baik. Benar, gitu ya Dok. dok. Ya. Ada lagi kak, aku juga penasaran nih sebelum kita lanjut lagi yang berikutnya ya. Kalau tadi kan bisa disembuhin nih, Iya. tiba-tiba dia nggak terapi lagi misalnya gitu ya, itu bisa muncul lagi nggak? Bisa dok, bisa. Oke, Karena di kan tempat ini, yang sama atau gimana? ya jadi di tempat yang terbentuk baru, kita bilang itu residif dok. Residif. Jadi bisa yang Residif sudah ya. yang sudah kita rusak itu bisa terbentuk jalan yang baru sehingga reflux kembali. Kemudian bisa juga cabang-cabang yang tadinya kita belum tindak, tadinya sehat. Tadinya masih oke-oke aja gitu ya, tiba-tiba bisa melebar juga. Sekarang balik lagi pola hidup kita Iya. kayak Nah, apa. iya, Jadi gitu. kalau kita udah bagus pun nih,
Sama-sama kita belajar barangkali. Kita ada Iya. dokter satu lagi loh yang akan mau ngajarin gimana Oke. caranya nih pemirsa ya supaya kemudian kita nggak kena varises. Apalagi kita umurnya udah banyak, pakai sepatu tinggi ya sombong banget ya perempuan. Jadi udah banyak tuh ya aduh, dok kok ya. kayaknya ada yang kesindir ya. Kerasa banget dari tadi. Ada lagi Kak, tadi satu lagi belum IG-nya kejawab dong, ya. satu lagi Boleh tadi. lagi IG-nya mungkin ditampilkan lagi satu, tadi ada utang. Sambil ngingetin ya pemirsa ya, telepon udah terbuka loh pemirsa. Ya. 5743476, 02157434778. Atau lewat Instagram nih, @halo_dokter_tvri. Seperti yang ditanyakan oleh @etiswadesi. Halo dokter, karena saat itu asik. Asik. Oh, enggak ya? Enggak, bukan. Ada nggak krim untuk obatin varises yang sudah suka bikin pegel kaki? Nah ini nggak pakai suntik-suntik dok, nggak pakai dikrim-krim aja operasi, gitu. pakai salep gitu atau krim ada nggak dok? Nggak ada dok. Jadi kalau untuk khusus buat Varises si ya. varisesnya, nggak ada, nggak bisa karena dia Ada loh dok yang jual katanya gitu loh dok. Tanpa maksudnya. operasi kan gitu dok. Ada yang pakai salep, ada yang pakai herbal juga kak. Iya di bisa, sini. pokoknya bisa mulus lagi gitu. nggak dok sih. Biasanya pada yang datang ke saya juga sudah pernah menggunakan Udah itu. menggunakan macam-macam tapi nggak bisa lah tidak bermanfaat pokoknya Iya, ya. iya dok. Iya, dok. Jadi mungkin dengan berat hati menghilangkan kita keluhan katakan, pegalnya mungkin dengan Oh, salep iya. yang itu ya. Tapi kalau oh pegelnya bisa Pegelnya hilang, bisa. tapi Iya, varisesnya dengan- akan jalan terus. akan jalan terus ya. Berarti apa yang harus kita lakukan dong sebetulnya dok? Eh, Tadi dokter kayaknya belum selesai mau Iya, iya, menambahin mengenai tindakan ya dok. Ya, Iya, dok, silakan Ya, sedikit lanjut dok. dok, silakan boleh. sedikit dok. Sebentar ya, kita tampilkan dulu dok. Kadang-kadang dia suka agak lama dia dok di sana. Mungkin macet juga kali. Jalannya dia masalahnya. Nah, iya. Nah ini dok yang dokter tanya tadi. Ini ada dengan plantar, kemudian pompa otot. Jadi kalau dokter pakai high heel seperti itu, iya. pompa otot ini nggak kerja dok. Oh karena stuck dia ya. Karena stuck posisinya begini ya. kan. Oke, iya iya iya. Walaupun saya jalan-jalan bolak-balik. Iya, tapi dia nggak maksimal kerja. Kontraksinya nggak terlalu Iya. nyata kan. Kemudian Ya, plantar cakep-cakep pump ini juga memangnya kurang ya kerja. sudah kalau begitu. Ya udah beli high heels tapi dicopot heelsnya. Tapi dok kalau misalkan Ya. yang model rata, yang wedges kita ngomongnya gitu ya, yang rata gitu loh, tinggi tapi rata gitu loh dok. Tinggi tapi rata. Iya. Rata jadi sih. maksudnya, jadi Depan itu belakangnya tebel, sama gitu, tebel Dok, gitu loh dok, tinggiannya. jadi segini gitu rata semua. Oh, itu masih ini ya Masih dok nggak ya. apa-apa, yang Masih, penting karena dia pokoknya si posisinya, ototnya ya bekerja. lumayan masih bekerja. Iya. Karena dia nggak posisinya Oh, nggak. baik. Si plantar pumpnya masih baik lah, masih bisa kerja. Rata lah pokoknya ya dok ya. Nah, Baik. kemudian nanti dokter Rita mungkin menjelasin tipe-tipe kaki juga pengaruh dok. Tipe-tipe kaki. Iya, Ada jadi kakinya ada yang yang kiri semua, ada yang kanan semua. Oh, Maksudnya bukan yang ya. kakinya kaki bebek. Iya, iya iya, gitu. iya. Oke, oke. Ya. Nah gini dok, jadi harusnya vena itu balik ke atas semua, kebalik ke jantung. Tapi karena ada katup yang ini dia akan turun Ini ke katanya bawah. maksudnya memble itu bagaimana sih dok? Iya, kalau iya. katanya? Jadi katup memang ada yang berkembang sempurna, ada yang enggak. Nah itu tergantung dengan genetik juga. Oh genetik. Faktor genetik banyak dok. Jadi kalau katupnya sempurna itu, kalau katup tidak sempurna itu masalah genetiknya berpengaruh sekali. Makanya sering kita temukan itu kalau orang tuanya Oh, itu dia. varises, Anaknya varises varises juga ya. juga. Nah ini dok, jadi Aduh, harusnya ini tertahan dia di nih yang sini. gerintelan ini nih yang sampai Gerinjelan, begitu. gerinjelan. Gerinjelan, heeh. Dia harusnya tertahan di situ. Nah ini turun ke bawah. Nah jadi kalau seperti gini ya dok ya, kita tadi dari Bekasi mau ke TVRI. Nah kita punya jalur tol itu vena dalamnya. Oke. Yang ini vena permukaannya lewat Kalimalang dok. Waduh, itu juga macet tuh Kalimalang. Nah iya, nah sekarang bayangkan kalau jalan lewat Kalimalang ini, semua kendaraan, 10 kendaraan, 4 disuruh pulang lagi. Oh. 6 yang boleh naik kan, 4 karena ada masalah di jalan disuruh pulang lagi. Nah akhirnya di sini akan tinggi volumenya dok. Iya. Ya volumenya nanti kemudian dia akan cari jalan. Si Oh, ke kendaraan-kendaraan kiri, itu akan kanannya. cari jalan dok. Heeh. Cari ke jalan, nah itu yang timbul dari Jalan varises. tikus, jalan Ya. tikus nih ceritanya. Jalan-jalan kampung ya orang bilang. Jadi ya. kalau ini saja yang kita benarkan, kalau ininya kita nggak betulin ya nggak selesai masalahnya. Nah kemudian kalau berlanjut lagi mulai masuk ke sistem vena dalamnya. Nah ini tambah lagi vena dalamnya juga udah mulai ya di tolnya juga udah mulai Ini macet. supaya analoginya supaya gampang nih pemirsa ya. Nih jadi Iya. varises ceritanya kayak gini nih. Kan sedikit-sedikit nggak langsung kemudian Iya, gede-gede semua kan benar, nggak Dok. langsung. Baik. Makanya ini ada seperti tangga. Aduh, sedep amat nih dok. Seperti Jadi- tangga yang tadi C1, C2, C3 ya, C4.
Oke, Dok. C5, Berarti ya. yang gerinjelan itu udah masuk C3, Dok. C3 ya. Tuh, Dok, udah Bukan, gede-gede bukan, ini gitu. masih C2 dok. C2 Oh, sebetulnya. C3 udah bengkak kali ya? C3 udah ada bengkaknya. Oke. Oh. Oke. Sampai udah menghitam gitu ya, itu udah masuk lagi C4. Kemudian udah ada luka ya. Ya, ya. Sama yang terbuka lukanya. Jadi Ya, bukan ya, cuma ya. kaki diabetes aja nih ya, ini yang gara-gara varises pun bisa menyebabkan seperti kaki diabetes. Dokter boleh duduk lagi dok ya, Yes. kita Ya, ya, oke. mau break lagi sebentar ya dok ya. Sambil kita mau terima telepon nih pemirsa. Yes. 5743476 buat di luar Jakartanya di Yang- 021. 5743478. Udah apa juga Halo Dokter TVRI buat waktu Hebat deh, Instagram. iya. Kita bakal balik lagi abis ini kayak tetap di Halo Dokter karena saat itu Asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu Asik. asik. Nah, kita masih ngomongin mengenai varises Ya. pemirsa. Udah dibahas varises itu apa, terus cara mengatasinya, tapi kita belum juga ngomongin mengenai bagaimana cara mencegahnya. Nah, itu dia. Nomor telepon terbuka dong. Betul banget. Buat yang di Jakarta 5743476 atau yang di luar Jakarta pakai 021 5743478. Bisa juga lewat Instagram. Udah banyak katanya ini. Di @halodokter.tvri. Telepon loh. Baru ngomong Instagram Ya, banyak angkat, langsung angkat. telepon. Ya udah deh. Halo pagi, Halo Dokter dengan siapa di mana? Selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Ujang di Kabupaten Mulang, Sulawesi Tenggara. Jauh Pak. Silakan, Ya, silakan Pak. Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Jadi saya sekarang punya keluhan masalah kelemasan kaki. Ya. Ya. Jadi saya tidak bisa berjalan jauh karena suka lemas kaki. Biasanya awalnya dari kepala, kalau kepala sudah pusing, turun ke badan sampai ke kaki itu lemas. Jadi tidak bisa jalan jauh. Nggak bisa Oke. jalan jauh ya. Bapak tidak bisa jalan Ya. jauh karena kepalanya pusing. Tapi kalau kakinya sendiri? Ya, kakinya lemas jadi kayak anak bayi yang baru belajar jalan itu. Lemah, kakinya lemah. Ya, Kayak orang baik. baru belajar jalan ya, Ya. Pak ya. Terus, Oke. terus Pak? Bapak usianya berapa Pak? Sekarang 39, masuk 39. Oh, 39. 39. Ada masalah lain Pak selain itu Pak? Ada keluhan lain? Lambung. 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 Dok ada pertanyaan nggak dok? Yang untuk melengkapi. Ya. Pak, Ya. Ya, Dokter kesini aja ngelihatnya dok. Ya. Bapak keluhannya itu udah berapa lama ya Pak? kurang lebih 2 tahun kebelakangan ini. 2 tahun. Kemudian Bapak aktivitas seperti biasa Pak? Ya, soalnya ya seperti biasa awalnya pertama-tamanya itu tipis malaria. Oh awalnya kena malaria. Baik. Oke Bapak, kita bahas ya Pak ya mengenai keadaannya Iya, iya. Bapak. Iya. Didengarkan jawabannya ya Pak ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya Bapak. Terima kasih Pak. Oke Dok, jadi gimana Dok? Ini nggak langsung ke arah varises sih dok Iya. memang ya dok ya. Jadi barangkali kita akan memberikan anjuran harusnya gimana, periksa apa, kemana gitu. Ya buat Bapak apabila memang berjalan itu cepat capek, memang mungkin bisa ada masalah chronic venous disease Pak. Penyakit vena yang kronis. Nah tapi nanti kita harus bedain itu apakah karena memang masalah tidak bugar aja, Ya. kemudian bisa masalah juga memang varises vena, bisa juga karena masalah arterial. Nah. Karena arterial yang tadi klaudikasi itu ada juga, dia jalan sedikit, kemudian terasa nyeri sekali dan dia harus istirahat. Oke. Istirahat Tapi sebentar, tadi sih jalan. kayaknya Dok, kalau lihat dari cerita Bapaknya itu lebih ke arah karena lemes kayaknya, lemah Iya, gitu kayak iya. nggak ada tenaga. Satu lemah, kemudian Bapak ada cerita bahwa udah 2 tahun ini, Iya. kemudian Iya. juga pernah ada cerita bahwa pernah kena malaria. Nah, Nah. supaya biar lebih jelas Bapak harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Yes. Boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit untuk periksa lebih jauh. Ya. Kalau di sini kita cuma bisa meraba-raba, bisa Dari jauh mengira-ngira. meraba-raba, ya, Iya. iya. Agak- Jadi kalau mau dapat jawaban yang paling baik, kita periksa lagi lebih jauh ya Pak ya. Kita Betul. doakan Bapak tetap sehat ya Pak. Amin. Karena sehat itu asik Pak. Iya, Asik Pak. dong. Nah, Dan soal-soal asik juga nih Kak, kayaknya ada yang di ujung sana ada yang yang asik yang mau datang. kelihatan mendekat.
Ih, pantesan lama dia pakai acara Langsung konsul. konsul, ntar dulu dong Mbak Uti. Dok, silakan dok, silakan dok. Halo Ya, dengan silakan, Dokter Ita Kartika. Silakan Dokter Ita. Mari dok. Beliau adalah Saya tinggal dokter dulu ya dok ya. spesialis rehab medik nih atau Iya, KFR ya, oke. Dokter Nah, Ita ya. jadi kalau kita ngomongin varises itu, kalau ngomong sama Dokter Dani itu kalau udah ya mau diapain lagi deh, obatin yuk sama Dokter Dani. Begitu ke Dokter Ita, kita ngomongin supaya nggak kambuh lagi. Supaya yang nggak punya varises nggak jadi Jangan punya muncul varises varises, gitu, benar. biar cakep Pencegahan. lagi gitu Iya. ya dok ya. Nah, nanti dok pelan-pelan dok. Pertanyaan banyak, katanya mesti liatin IG lagi. Boleh keluarin IG-nya nggak apa-apa Oke, ya. coba kita lihat nih ya dok ya, Instagram yang udah Dibacain masuk. sama Dokter Dika. Nah, di @gunkun9. Ciri-ciri varises itu gimana dok? Cirinya? Apakah tadi mungkin? Cirinya dia ada pelebaran vena pada kaki yang kemudian dia itu venanya itu berkelok-kelok, bisa kecil, awalnya kebiruan, merah kebiruan gitu, kemudian berlanjut menjadi lebih besar dan dia berkelok-kelok gitu dok. Oke, tapi dok, kan suka juga ada dok orang-orang yang hobi nge-gym nih misalnya nih, hobi nge-gym terus uratnya keluar kalau kata orang. Iya. Nah itu apakah varises dok kalau Nah, begitu? itu gimana tuh dok? Iya, itu bukan varises dok. Jadi memang karena memang lemak-lemak di tubuhnya kurang tipis, kemudian kita tahu vena-vena itu kan memang di permukaan. Jadi pada saat mereka Jadi aktivitas, saking dia nggak punya lemak ya, sampai nonjol itu vena, begitu ya dok ya? iya. Oh. Yang membedakannya dia alirannya normal, semuanya mengalir ke atas gitu loh. Dan dia nggak berinjilan ya dok? dan dia tidak berkelok-kelok gitu. Oh, nggak kayak Dia ngacir gitu. halus aja. Iya. Tapi tadi penasaran kak, kan dokter bilang dia nggak kelihatan atau nggak balik ke belakang, nggak Iya, flip-flux. iya. Taunya dari mana dok? Itu balik kan nggak berasa kita dok, oh balik nih gitu enggak kan? Iya, tapi kita bisa lihat dari bentuknya dok. Oh, bentuknya Kalau gimana? vena yang alirannya balik, pasti dia akan Tidak besar beraturan. dan kemudian akan Berkelok-kelok kayak karena itu loh, Tay. dindingnya jadi tipis. Oh. Dinding jadi tipis, Iya. bentuknya Memang jadi beda ya kemudian dia jadi pemirsa, matanya dokter bedah vaskular Iya. sama matanya kita. Jadi Mas dia kalau beda. ngelihat udah tahu, oh ini mah udah ketahuan ini ceritanya permasalahannya varises. Iya, baru masuk nih kak di gerbang utama Belum, rumah sakit. belum, Oh, belum. Dia lihat belum. dulu kan, nggak bisa. Itu memang dukun. Oke, ada enak lagi nih aja. kak ya dari @lindalistia_. Halo dok, bahaya nggak sih varises itu? Karena saya sudah mengalami sejak kelas 3 SMP. Waduh, sekarang kelas 1 SMA ya? Oh bukan. Enggak. Cara sembuhinnya gimana dok? Kayaknya Kan udah gini ya, lama Dok. nih maksudnya nih. Dulu kan orang selalu mikirnya gini dok ya, kan nggak cakep kalau kelihatan. Tapi kalau kita pakai jilbab segala macam aja nggak kelihatan juga kelihatan gitu juga ya. sih. Tapi jadi berbahaya apa tidak? Ya. Gitu ya pertanyaannya. Iya, berbahaya kalau dibiarkan berlanjut dok. Seperti tadi kan dia ada step tangga-tangga itu yang awalnya dia kecil, jadi varises, jadi bengkak, jadi warna kulitnya jadi berubah menjadi menghitam, kemudian jadi luka. Nah itu yang udah paling sudah serem banget, tuh, udah sampai luka ya. Iya, ada luka. Jadi kalau dibiarkan itu akan berlanjut terus. Jadi jangan sampai kita naik tangga itu dan kalau udah naik nggak bisa turun. Nah itu yang lebih menyeramkan. Kalau udah naik dia nggak bisa balik lagi gitu Nggak bisa ternyata turun ya. ya. Mungkin kita terapi, tapi kan vena itu banyak sekali di kaki itu banyak sekali. Jadi masing-masing itu nanti bisa mengalami apabila tekanannya masih tinggi, Iya. pola hidupnya tetap sama, akan timbul lagi. Gitu. Jadi ternyata kan bahwa dia itu bisa berulang gitu loh pemirsa. Iya. Supaya dia nggak berulang gimana? Dokter Ita yang harus menjawab. Dokter Ita, kita udah ngomongin varises. Kita mulai dari yang kita yang nggak punya varises supaya nggak punya gitu kan. Ternyata kata dokter Dani banyak loh, 60% kita punya katanya. Gimana dok? Jadi kita kan berusaha masuk dalam yang 40%-nya ya, berarti Iya, ya, iya. ya. Oke, jadi nanti kita bahas tentang Oh, pencegahan. ada materi ya dok ya? Ada. Oh boleh dong, Silakan, Dok. materinya dokter Ita. Jadi supaya kita kebayang gitu loh. Apa sih tindakannya yang kita harus kerjakan gitu? Kalau ada latihan boleh loh dok, latihannya seperti apa gitu loh dok? Boleh, nanti kita berikan ya dok. Oke ya, jadi mungkin lebih bukan penanganan ya dari saya, tapi lebih ke pencegahannya Pencegahan, ya. Dok. Oke, ya. Di swab ya dok? Nah, di swipe, Di swab dok, swab. jangan dicubit. diketik aja deh dok, Diklik diketuk aja. lagi Saya aja dok. ngambil yang ini aja Oh, ya. langsung ya, boleh boleh dok. Langsung aja. Ya. Karena yang lain tadi sudah dibahas oleh dokter Dani ya, biar Oke. cepat. Oke.
Kenapa dia nggak mau keluar? Coba di swipe lagi Masih dok. Di swipe lagi dong, biar Pakai agak ini dok. animasi. Masih diiniin berarti. Iya. Oke. Jadi yang pertama hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Mungkin Oke. tadi Dokter Dani sudah bahas juga ya. Kita nggak boleh berdiri kelamaan, kita nggak boleh duduk kelamaan. Kita mau ngapain dong dok? Berenang? Berarti Gerak jalan-jalan. terus, Kak. Bulak-balik. Jadi gini dok, kalau misalnya seperti Dokter Lula kan misalnya harus berdiri lama ya saat membawakan acara. Jadi intinya nah itu diri kemudian paling nggak sekitar 30 menit duduk. Oke. Atau yang Dok, duduk. kita tahan dulu ya dok ya. Oke. Ini pasti yang pertanyaan berhubungan sama itu nih dok Iya. ya. Halo, selamat pagi. Aduh, halo Waduh, dokter. iya. Ini kayaknya mati ya. Halo, Kayaknya selamat mati, pagi. Kak. Ya, Iya. terputus. Lanjut, Dok, silakan. Jadi kalau saya udah tahu bakal berdiri lama. Setelah saya udah 30 menit berdiri, saya suruh duduk. Ya. Secara teori begitu ya dok ya. Iya. Jadi maksudnya selang-seling. Kalau yang duduk lama, misalnya bekerja di kantor, itu nanti setiap 30 menit upayakan untuk bangun. Gitu. 30 menit. Ya, Tuh, cuma 30 menit loh ternyata. kecuali dok. Nah itu kecuali misalnya yang harus memang berdiri lama, misalnya tentara atau polisi lalu lintas. Nah, terus atau gimana itu dok? nanti ada triknya. Oh, ada Nah, itu triknya. baru Iya, diajarin. ada latihannya yang Nah, harus jadi dokter saya ternyata lakukan. nih udah banyak pertanyaan, bukan cuma yang tentara sama polisi. Sebetulnya yang banyak nanya ke sini adalah yang kasir, dok. Kasir Nah, itu oke, nggak betul. dikasih tempat duduk, dok. Iya, benar. Kasir, pekerja di salon, kemudian guru. Nah, Gimana saya tuh dok rasa ini banyak. ceritanya, dok? Nanti langsung ke Boleh. boleh. Lanjut kita dulu. ini dulu ya dok ya. Lanjut dulu aja, Iya, boleh, dok. silakan. Oke, ini berarti saya Di swipe aja ya. swipe. Swipe aja. Swipe-nya jangan terlalu ini, dok. Dok. Mesti Swipe-nya pakai terlalu perasaan, dok. Dia. pakai perasaan. Dikecilkan dulu aja, Oke. dok. Dikecilkan lagi. Iya. Nah, Memang suka oke. agak sensitif. Masih Tidak kurang mau kecil kayaknya, Dok. muncul dia. Masih kurang kecil Masih kayaknya. belum terlalu kecil, belum sampai ke bentuk Oh, yang sorry. Ini harus dikecilkan. Iya. Nah, Oke. Kemudian yang kedua, hindari berat badan yang berlebih. Oke. Jadi mungkin Dokter Dani sudah bahas karena kalau misalnya kita berat badan berlebih, biasanya kan lemaknya di bagian tengah, di perut. Jadi itu akan ya terutama buat otomatis. laki-laki dong kalau itu ya. betul banget ya. Jadi Laki-laki akan di usia 40 ke Ya. atas. Dok. Makanya laki di usia 40 tahun ke atas sama perempuan udah sama aja Sama. katanya. Di usia Karena perempuan juga sekian, udah berhenti melahirkannya di sih usia sebetulnya segitu ya. balance ya. Jadi baik. memang akan menghambat aliran balik dari pembuluh Kaki ke vena jantung, kita. ya. Ya, prinsipnya seperti itu. Iya, iya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti Iya. ya. Kemudian menghindari menyilangkan kaki saat Ya, duduk. elah, kenalan. Langsung dicontoh. Ini kenapa hari ini jadinya banyak banget ya dosa saya ya? Iya, iya. Udah perempuan, Ah. melahirkan, umur di atas 40 tahun, pakai High tinggi, heels. menyilangkan. Ya Nah, Allah ya oke. Tuhan. Nanti baik, nambah Dok. lagi pakai baju kuning. Jangan. Enggak. Gimana dok? Tinggi Lanjut, juga Dok. ya, dokter tinggi tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ini karena tetap balik lagi akan menghambat. Jadi menghambat aliran balik dari pembuluh vena. Ya. Jadi kalau memang aduh nih kita pengen nyilangin jadi di ankle-nya aja, Dok. Jadi di bawah aja. Oh, gini aja. Oke, ya. Asik dok. Anak-anak oh ya udah. Atau duduk manis gitu loh. Ya udah, duduk manis Oke. deh. Nah, kita lanjut ya. Oke. Kemudian nah jadi nggak enak ngomongnya. Dok, itu disebut tinggi itu berapa senti dok? Nah, Kan kalau saya kan sekarang lagi yang agak manis lah cuma 5 dokter senti nih. sekitar 5 ya, Dok ya. 5 3 4 sih oke ya, Dok ya. Oh, 3, 4, 5 masih nggak apa-apa pemirsa. Boleh lah 5. Kalau 7 dan ke atas saya rasa dia udah termasuk 7, tinggi. 12, apalagi yang udah 20, 18 ya. gitu. Oke, itu terlalu Mau tinggi. Untung kemana? kita Itu laki-laki kan nggak tangga begitu, Dok, apa-apa ya. sih? Ya. Tadi Apa lagi dok? ini jadi memang tadi dijelaskan Dokter Dani karena memang dia akan menghambat Pompa tadi, pompanya, pompa pompa ya. dari betisnya ya karena kita dalam posisi plantar flexion. Tapi tadi untuk saya sempat jangka tanya panjang. mengenai yang wedges dok. Ah. Tadi dokterannya sampai bingung wedges tuh apa sih gitu ya kan? atau wedges tuh ya, Dok ya. Wedges berarti yang rata, Dok. Nah kalau yang Jadi- wedges tadi masih nggak apa-apa ya dok? Wedges boleh tapi tetap nanti kita harus lakukan latihan-latihan gitu loh, Ya. Dok. Baik. Nah, ya. Oke. Oke, ini berarti saya pindah ke yang berikut ya, Dok Iya. ya. Di Di swipe swipe lagi, aja dok, nggak apa-apa dok. Tetap bisa di swipe. Bisa di-swipe, Oh bisa. gitu. Oke. Nah, hindari pakaian yang terlalu ketat, terutama pada area pinggang, pada area inguinal ya. Jadi Dok, pada ini area saya selangkangan. tuh mau bertanya begini, kan salah satu katanya ada satu maskapai penerbangan lah yang baju pramugarinya melecet gitu ya. Terus katanya alasannya adalah dia sampai dibikin sama si bosnya banget. Dia bilang karena pakaian yang ketat itu bisa membantu katanya supaya nggak pegel kakinya. Nah itu dari mana tuh? Itu betul ke sana atau salah malah sebetulnya? Kalau- Mau tahu kan pemirsa? Yes. Jadi pakaian ketat itu ternyata apakah berguna atau malah bermasalah. Sebetulnya ya. Nanti jawabannya sebentar lagi. Kita break dulu sebentar, kita kembali sesaat lagi. Ya, tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik.
Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang kita masih ngomongin soal tadi pencegahannya ya, Dokter Ita ya. Tadi Dokter Ita cerita waktu kita mengatakan bahwa baju ketat itu hati-hati dengan baju ketat. Iya. Nah, sebetulnya baju ketat itu yang harusnya tuh yang seperti apa, Dok? Ketat yang nggak boleh biasanya yang daerah ini ya, daerah pinggang, kemudian daerah sini, daerah inguinal ya, karena kan pembuluhnya lewat sana, pembuluh besarnya ada di sana. Bikin macet ya berarti, Dok? Justru kalau misalnya pramugari, saya rasa mereka harus pakai compression stocking, jadi pakai stocking untuk Compression pencegahan. stocking, karena mereka akan diri lama gitu Betul. ya. Baik. Sama kayak ini Kak, banyak pelari-pelari yang suka olahraga itu dia pakai kaos kaki, Betul. tapi bentuknya itu ketat, jadi namanya compression socks. Berarti itu Ya. bisa ngebantu juga, Dok ya? Bisa. Atau kalau untuk pelari, saya rasa Dokter Andika pakai ini ya, mereka ada celana yang khusus ya. Ada compression celana pants khusus, juga ada. compression pants. Tapi kan dia kalau yang lari itu kan dia nggak berdiri lama atau duduk Nah, lama, iya dia kan sih, lari, Dok. betul. Boleh dong pompanya jalan kan. Tetap kan itu kan kalau misalnya kita lari kan sirkulasi tubuh kita akan meningkat, Iya. ya kan? Sirkulasi meningkat, dia jadi untuk kerjaannya kan Supaya balik lebih lagi. baik. Nah, yang oke. pasti. Oke, Dok, kita angkat telepon dulu ya, Dok. Oke. Halo, pagi. Halo Dokter, dengan siapa di mana? Nggak mau dia sama Dokter Dika. Halo, putus lagi ya? Coba lagi ya. Iya, coba lagi ya, coba lagi. Kalau gitu IG-nya keluarin lagi deh. Nah, Karena IG boleh. masih banyak nih, Dok. Nggak apa-apa Katanya ya, Dok, ya, antri sambil banget nih menjawab. IG dari @iin.ulfa.enab. Nah, halo Dok, mau tanya, kalau kaki sering kesemutan, terus bagian belakang lutut sering terasa pegel, apa itu varises, Dok? Dokter Dani. Gimana, Dokter Dani? Iya, mungkin sekali karena tapi mungkin tepatnya bukan varises tapi chronic venous Varices disease, tadi ya. penyakit Belum vena nyampe kronis. varises jadi Oke. judulnya ya. Mungkin di gitu. C0, C1 dan itu harus dilakukan pemeriksaan. Oh. Ya. Oke. Pemeriksaan berarti Dok, baik. maaf Dok, mau nambahin dikit. Kalau kesemutan itu kan biasanya kan ini ada kendala di saraf. Iya, Apakah iya, kalau iya, begini iya. maksudnya udah komplikasi ke saraf apa gimana, Dok? Biasa sih kalau dari awal kita cari usia, Oh iya, nggak kurang gitu ya. lengkap ya infonya ya. Jadi masih mungkin. Salah satu jadi pastinya gejalanya itu bisa emang ke ada arah varises, tapi kita akan periksa secara keseluruhan Iya, juga. keseluruhan Dok. Nggak dulu. cuma varisesnya aja atau misalkan tadi pegel-pegelnya Iya, aja iya. gitu ya, Dok ya. Oke, ada lagi Dok dari Trismila Siswo Darsono. Dokter, varises rambut itu masuk grade berapa? Serabut, Dok. Yang Tadi kan serabut. gerinjilan, Dokter udah Oke. tahu kan. Nah, sekarang yang serabut. serabut berarti C1. Satu. Masih biru-biru manis gitu, Iya, iya, Dok. iya. Oh, Iya, iya, oke. C1. Kemudian apakah sepeda statik bisa Ya. ya benar Oh. benar sekali, Dok. Jadi Iya, iya. memang kita harus benar-benar pilih olahraga yang tepat. Saya bacakan untuk ya, Dokter. varises, Terus Dok. nggak tahu nih bacanya Iya, apa. iya, 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 Dokter katanya saya itu variasi serabut itu masuk C. Maksudnya apa tuh, Dok? C1. Oh, C1. C1. Apakah sepeda statis bisa mewakili agar peredaran darah di kaki lancar? Kalau berdiri lama, pegel sekali. Saya perempuan usia 67 tahun. Nah itu cluenya. Iya, iya. Iya, berarti C1 itu ya, Ibu. Betul. Jadi kalau sepeda statisnya bisa, Dok? Justru baik sekali, Dok. Jadi memang olahraga itu kita harus tahu olahraga itu kan seperti obat gitu ya. Iya. Jadi kadang kita harus tahu dosisnya segala macam karena dia bisa Berarti kita harus ke dokter spesialis olahraga nggak, Dok? Bisa cekal nih ngode-ngodenya. Begitu ujungnya, Iya, iya. gitu. Ada telepon. Jadi Telepon. Terselamatkan saya ya. Silakan. Ya, halo pagi. Halo Dokter, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi, Dok. Iya, dengan Ibu Nining di Bekasi. Mantap, Bu. Silakan Bu pertanyaannya, Bu. Silakan. Iya. Ya, selamat pagi, Dok. Pagi. Ini saya nih, perises, Dok. Udah biru, Dok. Selain di kaki, kok tumbuh lagi di kaki sebelah gitu, Dok. Jadi Oh. kayaknya nambah gitu loh, Dok. Oke, Ya. sip. Kalau gitu, Dok. Baik ya, terima kasih banyak Ibu ya. Kita tanyakan jawabannya seperti apa. Iya. Dokter Dani, sesuai dengan omongan dokter, kenapa dia menular ke sebelahnya katanya, Pindah ke Dok? sebelah tuh kenapa, Dok? Gitu. Apakah memang bukan dia menular, Bu. Tapi memang mungkin kedua tungkai kan dia mengalami hal yang sama. Tekanan hidrostatik yang sama, kemudian proses yang sama antara kaki kanan dan kiri. Jadi kalau memang ada di kaki satunya, ya kemungkinan besar ada juga di kaki satunya. Berarti gitu lah. kalau udah kayak gini kita mesti bikin tindakan. Iya, Setidak-tidaknya iya, benar. jagain supaya nggak tambah berat gitu kan Iya, ya, Dok benar. ya.
Benar. Jadi banyak tindakan yang biar jangan bertambah berat, yaitu tadi olahraga, tapi olahraganya nggak boleh high impact. Nah, harus kalau yang gitu saya pindah ke dokter Ita. Dokter Ita kan tadi kan olahraga, nggak boleh high impact. Terus kemudian nih, kan pakai yang tadi, yang compression stocking. Iya, Kan udah banyak bisa dibeli gitu ya. Itu nolong tidak sebetulnya? Kan kalau yang krim-krim kata dokter Ani enggak deh gitu. Jadi kalau untuk compression stocking itu kan memang sebagai pencegahan. Jadi kalau misalnya yang belum kejadian, misalnya dia pekerjaannya harus menuntut banyak berdiri, banyak duduk, baiknya pakai. Misalnya yang di salon dan sebagainya pakai. Ada lagi dok, dokter bedah juga sama. Oh ya, Iya, mesti perawat pakai, dok. juga. Dokter bedah, perawat bedah juga sama. Jadi itu ada ukuran-ukurannya dok. Jadi memang tidak asal beli begitu loh dok. Oke, jadi ada yang misalnya 15 sampai 20 aja, itu biasanya yang kita bisa beli di OTC, jadi beli di toko-toko gitu loh. Ya, secara bebas. Dok, supaya lebih gampang, ini kan kita udah hampir di penghujung acara nih ya ceritanya. Kita pengen tahu, jadi kita kalau 30 menit berdiri, kita duduk gitu misalnya. Kalau kita misalkan nggak mungkin duduk, nggak ada tempat duduk, kita boleh nggak jalan-jalan aja? Boleh, justru jalan lebih baik. Jadi, nah di rumah bisa lakukan, sebenarnya seperti dokter Lula, kalau udah pulang nanti angkat kakinya. Angkat kaki jadi angkat kaki. Karena udah banyak dosanya nih ya dok. Dosanya banyak, jadi diangkat. Apakah harus Kemudian, sikap lilin nggak dok ya? enggak mesti. Enggak mesti. Jadi itu kalau yang yoga ya. Iya. Jadi kalau angkat aja dia sekitar 20 sampai maksimum 30 derajat. Jadi pakai bantal lah. Pakai bantal, pakai stool boleh. Kemudian lakukan gerakan aja dok. Jadi gerakan yang kita bilang ankle pumping. Jadi atas, bawah, muter. Kalau kita kan misalkan ada acara, kita nggak mungkin duduk nih dok, duduk lama. Harus berdiri dokter atau duduk? Harus berdiri. Kalau kita dalam keadaan nggak bisa berdiri dok, kayak udah sama orang semua lagi repot banget deh. Wah gitu misalkan, rapat kabinet dok, ya sombong banget ya dok ya. Boleh nggak di kaki di bawah tuh saya mainin naik turun, naik turun? Boleh banget dan dokter juga bisa gantian duduk, gantian berdiri ya. Jadi misalnya satu kaki berdiri, numpuk di sini, terus ke sini, gantian lagi ke sini. Jadi semua gerakan-gerakan kecil tersebut itu ternyata ada manfaatnya. Dan ini yang bantu kita supaya darah yang di bawah itu dibawa naik ke atas. Intinya nih pemirsa kayaknya sih sederhana. Si varises ini adalah darah vena yang memang harusnya dibawa ke jantung, dia nggak bisa dibawa ke jantung karena nggak ada yang pompa di bawah. Mungkin karena kita memang tadi tuh pompa ototnya kurang, plus tambahin genetiknya. Atau tadi sikap-sikap saya yang tadi salah, padahal saya sengaja loh sebetulnya contohin doang. Tapi kemudian intinya kalau kita bicara dari varises ini memang tadi ada faktor genetik, tapi juga sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita bersikap sehari-hari. Kalau duduknya kelamaan, boleh banget berdiri sering-sering gitu. Iya, jadi pokoknya kalau udah 30 menit, hitungannya 30 menit pemirsa ya. 30 menit ganti gerakan lah pokoknya. Yang duduk yang berdiri duduk, atau gerakan apapun juga. Tambahannya lagi nanti sampai di rumah, coba deh diangkat kakinya. Dan ngomongin soal angkat kaki nih, kayaknya ada yang pengen datang lagi nih. Nah, kakinya diangkat. Dokter Ita terima kasih banyak. Dokter Ita terima kasih banyak. Kamu berdua mau ngapain? Pantun? Bukannya pantun. Habis apa dong? Jalan-jalan ke mall mulu, gue dianterin sampai sakit kaki saya bu. Payah banget. Pakai kaki Lagian lagi jam kerja ke mall tuh gimana ceritanya? Belum jam segini mah belum buka mallnya juga. Lipstik saya habis Bu Dokter. Kan gak kelihatan. Jadi terus mau pakai pantun gak hari ini? Pakai dong. Oh pakai silakan. Coba mana pantunnya? Siapa dulu nih? Mas Bruno Tuti dulu. Oke, yaudah Tuti dulu ya. Ya. Ntar dulu. Tadi apa tuh? Oh iya. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. Makan roti pakai meses. Mantap. Buat kalian yang suka kesemutan, waspadalah. Jangan-jangan itu gejala varises. Coba, biasanya ada tandingannya, gimana tandingannya? Makan siang Dermasi Gatot. Oke, boleh. Makan siang Dermasi Anes. Asik. Untuk kalian yang suka main otot, cek dulu itu otot apa varises. Terima kasih banyak ya pemirsa ya. Makasih banyak buat Bruno juga sama Uli yang udah ngasih pantun. Oke banget. Dan kita akan kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Salam.